Nggak ada uang untuk membahagiakan anak. Kadang-kadang kalau main ke tempat orang, mainan anaknya bagus-bagus, anak saya minjem, kadang nggak boleh, itu aja udah sedih gitu ya sebagai orang tua gitu. Terus seperti ini sih hidup saya gitu. Sampai marah sama Tuhan kayak gitu. Kalau kita nggak ada Tuhan, itu ibaratnya kita saat kita ngalamin badai di pernikahan kita nggak tahu larinya mau kemana. Punya masalah beban, jangan malah larinya ke orang. Mereka aja punya masalah, terus kita lari ke manusia yang juga. Kehidupan rumah tangga seringkali diwarnai dengan masalah yang bisa membuat retak hubungan antar suami dan istri. Seperti halnya masalah ekonomi yang menimbulkan pertengkaran. Pertengkaran menimbulkan amarah sehingga seorang istri diusir oleh suaminya. Apakah perceraian menjadi jawabannya? Ataukah ada pengampunan yang bisa dilepaskan? Mari kita saksikan kisah ini bersama-sama. Taunya cuma emosi, bertengkar karena memang nggak ada uang gitu, nggak ada uang untuk membahagiakan anak. Kadang-kadang kalau main ke tempat orang, mainan anaknya bagus-bagus, anak saya minjem, kadang nggak boleh, itu aja udah sedih gitu ya sebagai orang tua gitu. Kadang hutang di warung juga dibatasin kayak gitu. Udah kamu hutangnya udah nggak bisa lagi gitu. Kamu belum bayar, ya ampun. Sampai di titik itu, sampai ya Tuhan kok seperti ini sih hidup saya gitu. Sampai marah sama Tuhan kayak gitu. Gajinya seminggu itu masih kurang untuk biaya kehidupan kami. Jadi saya juga menggunakan uang gajinya dia yang tidak sepenuhnya yang seharusnya kami terima untuk membeli alat-alat salon. Karena itu kadang suami saya marah. Harapan saya kan membuka salon dapat untung, sedangkan sepi. Akhirnya ribut di situ. Nah, kamu kalau dikasih tahu bandel kan, akhirnya seperti itu. Jadi kami bertengkarnya karena ekonomi tersebut udah sedikit, malah kamu jadiin modal seperti itu. Saya menyuruh dia pergi itu ya gara-gara mungkin simpel sih. Ya kan, saya pulang kerja lagi capek, mungkin kesel, ya. Saya sontak langsung mengusir saja gitu. Kalau memang sudah nggak bisa diatur, ya udah kamu pergi aja. Saya lagi emosi dan spontan ngomong seperti itu. Sesuatu yang dipendam di situ meledaknya. Ketika saya mendengar dia ngusir saya, udahlah gitu, ngapain juga di sini gitu. Terus saya beres-beres baju, dia tuh bukan nahan, harusnya kan jangan pergi gitu ya, harapan saya sih ya jujurnya gitu. Tapi dia malah beresin surat-surat, Pak. Saya makin naik lah emosi saya makin takut dong. Kalau saya pergi sama anak tanpa surat, saya mau jadi apa gitu, mau ngurus kemana? Saya bilang jangan diambil, kalau memang kamu usir saya ambil, saya sekolahin anak kamu, kita pisah nggak apa-apa, yang penting anak sama saya gitu. Saya pergi ke Jakarta dengan marah, dengan putus asa. Saya merasakan cinta saya hancur, benar-benar saya ngerasa kecewa di situ, saya nggak mau lagi. Saya nggak pamitan sama sekali sama keluarganya, sama siapapun nggak. Saya pergi lari. Saya cari bantuan, nggak ada satu orang pun yang mau bantu. Saya nangis saja sepanjang perjalanan. Anak saya lagi sakit, muntah di mobil seperti itu. Ya ampun, sengsara banget. Waktu di dalam mobil, anak saya tidur, saya telepon kakak rohani saya ceritakan semua. Saya bilang saya nggak mau ngampuni suami saya lagi. Buat apa yang saya dapatkan? Kamu nggak ingat kesaksian kamu. Kalau kamu nggak mau mengampuni suami kamu sedang menghancurkan keluargamu. Di situ saya feedback lagi. Saya ingat lagi janji Tuhan. Saya ingat suara Tuhan. Tapi kok kayak gini Tuhan? Saya bilang gitu. Kalau dari Tuhan kenapa harus sangat menyakitkan saya gitu? Membuat saya putus asa. Saya seakan-akan kok apa iya benar dari Tuhan? Saya bilang gitu seperti itu. Tapi saya ingin belajar dari taat dari firman Tuhan. Saya harus mendengarkan nasihat orang bijak supaya saya juga dapat menjadi bijak ya. Akhirnya ya sudah, saya telepon suami saya ketika saya tiba di Serang, tempat kakak saya. Saya kirim kabar saya sudah di sini, dia kaget. Waktu dia tuh ngabarin nelpon saya, dia udah bisa diajak ngomong. Karena sebenarnya kan dari awal saya ngusir itu sebenarnya saya juga takut dia pergi. Makanya waktu dia beres-beresin barang, saya kan juga nyita-nyita barang. Sebenarnya saya ngulur waktu gitu loh, biar dia ada berbicara lagi gitu, biar sharing lagi gitu. Saya nyusul ke Jakarta. Saya di mobil itu berdoa ya sama Tuhan. Tuhan, jika Engkau memang ada,
berilah saya pekerjaan yang liburnya hari Minggu. Ternyata pas saya interview dan setelah saya masuk, saya diterima, saya dibilang, di sini kerjanya cuma hari Senin dan Sabtu, hari Minggu libur semua. Di situ saya ngerasain Tuhan itu benar-benar ada buat saya. Jujur, saya Kristen dari kecil ya, tapi saya belum pernah baca Alkitab ya. Nah, baru di sini saya berangkat ke Jakarta, sudah bermaafan dengan dia. Nah, di situ saya memulai hidup baru. Saya tiap hari baca Alkitab. Marilah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat. Nah, di situ saya menemukan sesuatu yang besar. Di situ membawa perubahan besar buat saya, lebih sabar. Saya ngerasa saya jatuh cinta lagi setelah cinta saya yang hancur kemarin. Saya menemukan dia yang hilang seperti itu ya. Kalau saya meninggalkan suami saya di saat dia terpuruk, di saat dia salah, berarti saya meninggalkan dia atau mengabaikannya sehingga dia binasa. Jadi istri itu sebagai penolong, bahwa seorang istri memang harus hormat dan mengasihi suami juga gitu. Bukan hanya istri aja yang mau dihormati, mau dikasihi, tapi saya juga harus berlaku seperti itu untuk suami saya. Mama sayang sama papa ya. Melepaskan pengampunan bukanlah hal yang mudah. Terlebih seringkali kita berpikir bahwa orang yang menyakiti kita tidak layak menerima pengampunan kita. Itulah sebabnya melepaskan pengampunan tidak akan mengubah orang yang kita ampuni, namun mengubah hati kita. Sama seperti sahabat kita yang satu ini. Kita akan berbincang dengan orang yang merasakan pahitnya kehidupan. Penasaran bagaimana ceritanya? Langsung aja kita ngobrol dengan dia. Welcome Kak Randy Kiernet. Kiernet. Oh, susah banget. Tapi aku juga punya pengalaman dengan nama yang susah. Jadi mengerti banget. Iya, mengerti ya. Kamu Patudu Syamayim Hasitongan. Wah itu susah banget. Panjang. Baru welcome. Aku panggil Kak Randy aja ya biar singkat ya. Gak usah pakai nama belakangnya ya. Iya, Randy aja juga gak apa-apa. Ya, gimana kabar? Puji Tuhan, baik. Baik. Oke, terima kasih loh di tengah kesibukannya udah mau mampir ke Solusi hari ini. Justru aku yang makasih loh, aku diundang Solusi. Terima kasih banget. Senang banget dan waktu yang singkat ini kita pakai buat ngobrol-ngobrol. Semoga bisa ngobrol yang bisa jadi berkat buat orang-orang. Amin. Bisa membuat orang semakin mengasihi Tuhan ya. Iya, betul. Dan sebenarnya kita itu nggak mau ngobrolin bagaimana perjalanan rumah tangga yang pernah dilewati dengan Kak Lady ya. Karena ya sudah pasti banyak yang bahas. Iya. Kita mau fokus bagaimana Tuhan memulihkan segalanya. Karena aku percaya Tuhan itu Tuhan yang memulihkan segala sesuatu kan. Iya, betul. Dan banyak orang udah lihat betapa rumah tangga Bro Randy dan istri Lady, Kak Lady dipulihkan secara luar biasa. Dan tentu ada pandangan nih, pemulihan pandangan juga akan pernikahan. Sekarang dulu itu mandang pernikahan seperti apa? Sekarang setelah pemulihan nih melihat pernikahan seperti apa? Apakah ada bedanya? Kalau dari pandangan aku sendiri sih mungkin sebelum, aku bilangnya gini, sebelum pertobatan aku ya. Iya. Sebelum pertobatan aku yang ini mungkin aku mandangnya ya udah menikah, janji sama Tuhan. Ya udah menjalankan pernikahan tuh yang penting kerja, tanggung jawab. Ya pasti pertama yang dipikirin sebagai laki-laki kan tanggung jawab. Menafkahi istri, menafkahi anak-anak, keluarga semua. Selesai dari situ ya udah, berarti sudah bertanggung jawab, berarti sudah. Dan nggak mikirin tuh. Dulu tuh mungkin aku bilangnya buta, nggak punya apa ya kepekaan rohani lebih buat melihat tuh kalau namanya kita berkeluarga, kita tuh membangun keluarga berarti membangun kerohanian keluarga juga kan, membangun kerohanian. Betul. Suami istri, anak, mama, ya mertua, orang tua kita juga, keluarga kita, keluarga besar, bahkan orang-orang sekitarnya yang lihat keluarga kita, the whole package-nya. Ya saat itu, ya udah jalanin aja gitu, kayak go with the flow aja. Yang penting udah cuma cukup. Sudah melaksanakan tanggung jawab gitu ya. Kerja, uang ada, ini ada, bisa beli ini, bisa beli itu, bisa anak sekolah.
ini apa rumah segala macam. Tapi pas setelah pertobatan tuh baru tuh dibukain mata sama Tuhan. Dan apa ya, dulu aku ngeliatnya pas hubungan sama suami istri gitu, kayak sama Lady, yang penting aku menuhin tanggung jawab aku, kebutuhan dia itu udah cukup. Tapi aku ngeliat tuh sebagai suami, ternyata selama aku nikah bertahun-tahun itu aku nggak hadir sebagai suami, aku nggak hadir sebagai bapak. Ya mungkin aku hadir kayak buat secara anak. fisik ya. Secara fisik ya, suaminya ada, ya tidur di kamar yang sama, hidup di rumah yang sama, apa sama anak-anak. Tapi secara spirit, secara rohani itu nggak hadir, nggak connect gitu sama mereka. Yang aku sadarin tuh ternyata pas di pertobatan, setelah aku sama istri ngalamin badai yang luar biasa, terutama mungkin semuanya lah kita ngadapin itu tuh, akhirnya ngelihat, aku sendiri ngelihat kayak, oh PR aku ternyata banyak ya. Aku harus ngerubah cara aku pandang aku ke istri tuh. Sekarang ngeliatnya tuh lebih lihat dia tuh penolong buat aku. Iya. Someday, ya mungkin gini lah, mungkin aku lihatnya, siapa sih yang bilang istrinya itu nggak bawel? Iya kan, siapa suami di sini pasti kan bilangnya istri itu masih bawel. Iya. Kita salah dikit, apa dikit diungkitnya lama, wah terus-terusan. Tapi itu buat aku tuh pengingat sekarang, alarm aku. Yang puji Tuhannya yang aku sampai sekarang terheran-heran sama cara kerjanya Tuhan. Orang selalu nanya, Ren, Lady selalu ngungkit gak? Kalau misalnya ya udahlah ada tamu bulanan, atau nggak dia lagi sensi, atau dia lagi lihat apa, ngungkit nggak? Dari day one Tuhan ngizinin aku ngalamin kecelakaan sama Lady. Dari situ sampai sekarang nggak ada. Itu aku sampai kadang-kadang tuh aku berdoa, Tuhan nggak apa-apa deh Lady kalau mau marah. Karena dia berhak marah gitu. Karena dia berhak marah. Kalaupun dia mau kesel, Tuhan nggak apa-apa. Kasih dia mungkin hikmat kayak ya udah nggak apa-apa, tegur suaminya, nggak apa-apa. Tapi enggak. Ya kita benar-benar diubahin hidup baru. Aku juga ke anak-anak. Yuk apa-apa kita mulai semua starting doa. Wow. Kita aku ngeliat sebagai suami, sebagai kepala keluarga, aku tuh bukan apa-apa. Karena apapun yang aku punya, apapun yang aku dapat buat keluarga aku, itu kan seizin Tuhan. Tuhan yang ngasih. Jadi kalau dulu aku mikirnya, gue suami, gue udah bisa menuhin ini semuanya, tanggung jawab, gue hebat. Sekarang enggak. Sekarang diajar Tuhan lebih, mungkin kalau orang ngelihatnya, kayak direndahin apa enggak. Aku tuh belajar rendah hati. Rendah hati, rendah diri, miskin di hadapan Tuhan. Jadi setiap kali aku mau ngelakuin apa, berdoa dulu. Selalu ingetin, saling ingetin. Kadang kalau bisa aku lupa, Lady ngingetin. Kayak gini tadi aku mau keluar dari mobil. Ini kan berarti kan aku nih yang menjalankan tugas aku di sini. Pelayanan hari ini. Di pelayanan hari ini. Dia yang doain aku. Saat dia mau pelayanan, aku doain dia. Wow. Saling jaga. Begitu juga sama anak-anak. Apapun yang kita mau lakuin, kita terima kasih dulu deh sama Tuhan. Kalau aku bilangnya terima kasih dulu sama bokap. Karena kalau nggak ada dia, waduh nggak tahu deh. Nggak bakal ada Randy nih sekarang nih sini solusi. Iya. Karena banyak orang yang punya pandangan bahwa pernikahan itu banyak banget nih ya, orang-orang muda, anak-anak muda, pernikahan itu sekedar mendapatkan seseorang yang akan menemani sampai akhir. Padahal menurut aku juga jauh lebih dari itu gitu, apalagi pernikahan di hadapan Tuhan gitu. Iya, kalau dulu aku mikirnya gini, ya itu sama tuh. Dulu aku nikah termasuk muda, aku nikah umur 26, Lady 24. Kita mikir kayak ya udah nih nikah, ya kita udah tahu kita dari keluarga Kristen ya nikah sekali seumur hidup. Dan aku juga dari keluarga mama papa pisah. Lady mama papanya pisah, papahnya meninggal. Jadi maksudnya aku punya, adalah sedikit luka di mana aku tuh nggak bisa, gue jangan sampai kayak orang tua gue. Nikah ya sekali seumur hidup. Kalau bisa gue jangan seperti bapak gue yang begini. Tapi itu dia, pernikahan dalam Kristenan itu bukan cuma kita mikir kayak, ya udah takut sama Tuhan, aja nggak boleh cerai nih. Takut gitu ya. Takut sama Tuhan, bukan. Justru kita tuh invite Tuhan ke pernikahan kita, ke hubungan pernikahan kita suami istri. Karena aku yang kemarin ngalamin itu kayak, kalau kita nggak ada Tuhan,
Itu ibaratnya kita saat kita ngalamin badai di pernikahan kita nggak tahu larinya mau kemana. Kalau misalnya cuma salah satu dari pasangan kita, misalnya suaminya atau istrinya doang yang dekat sama Tuhan, suaminya enggak, anak-anaknya enggak, kasihan pincang. Iya, iya. Keluarga itu kayak ibarat kursi meja, kaki meja. Satu nggak ada kan jatuh. Jatuh. Betul. Apalagi dua-duanya nggak ada, terbalik itu meja semua. Jadi kalau buat aku sendiri pribadi ya, iya sampai tua, tapi kita harus nyertain Tuhan. Di situasi apapun, baik, buruk, ajak Tuhan masuk. Jangan takut Tuhannya, tapi kita ajak dia masuk. Justru di saat kita lagi ketakutan sebagai sebuah keluarga, suami istri ngadepin masalah, mau itu ekonomi, mau itu hubungan intim, atau mau hubungan apapun itu juga, invite Tuhan deh. Jangan tinggalin Tuhan, jangan malah kita larinya ke dunia, jangan malah larinya ke orang. Mereka aja punya masalah. Betul. Terus kita lari ke manusia yang juga punya masalah beban. Kita lari ke Tuhan. Dan puji Tuhan tuh setelah ngalamin pemulihan, ya orang kan mikirnya, wah Randy sama Lady nih udah happily ever after kayak cerita Cinderella deh. Ya kan udah tuh semua lah. Enggak kok, kita juga masih ngalamin namanya ada problem, ada masalah, ada. Badai itu makin kenceng justru setelah kita tuh makin dekat sama Tuhan. Tapi kalau kita sudah ada di dalam kubahnya Tuhan, dalam bubble-nya Tuhan, mau angin sekencang apa, mau tiupnya dari arah mana aja, kiri kanan atas bawah depan belakang, kita kuat, kebal. Iya, karena Tuhan yang jaga. Karena apa yang sudah dipersatukan Tuhan nggak bisa diceraikan sama manusia, nggak bisa diganggu sama manusia. Mau ada intimidasi apapun juga, masalah apapun juga, udah Tuhan yang jaga kok. Dan memang kalau orang berpikir ya, setelah dipulihkan itu nggak ada lagi semuanya gesekan lagi. Menurutku di dalam pernikahan akan selalu ada yang namanya problem ya di suami istri. Karena kalau dari aku, pasangan kita adalah partner sanctification kita. Iya, betul. Ya, karena disitulah kan kita dilatih buat mengampuni, dilatih buat sabar, meletakkan kepentingan sendiri. Betul. Dan itu kan yang sarana kita untuk menjadi semakin serupa Kristus. Karena apa yang tadi kita bilang dalam pernikahan ya, mengalah, mengampuni, meletakkan diri, meletakkan kepentingan diri itu kan yang Kristus sudah lakukan bagi kita. Betul. Jadi masalah itu pasti masalah pasti ada. Tapi itu dia yang the beauty of kita tinggal di dalam Tuhan gitu tuh, yang gimana ya, mungkin kalau aku penyesalan aku ya sebagai manusia, kok baru sekarang sih ngelihatnya, kenapa gak dari kemarin-kemarin sih, bukan menyesali masalahnya kenapa aja, kalau bisa dari kemarin gak bakal kena masalah, bukan, tapi di setiap masalah hidup aku gitu ya, kenapa kok baru bisa ngalamin Tuhannya tuh baru kemarin, baru ini, baru bisa, karena pas udah ngerasain gitu kayak, Tuhan baik ya. Ternyata selama ini ya, walaupun gue jauh dari Tuhan, walaupun keluarga gue nggak tuntun buat deket sama Tuhan, tapi Tuhan tuh ngejar loh. Itu yang kadang-kadang buat aku tuh sekarang kayak, aduh, makasih ya, kamsiap. Tuhan tuh kayak, makasih Tuhan. Jadi yang buat kita tuh makin tahu diri. Iya. Dan kalau bisa hubungan sama suami istri gitu, sama istri kayak tadi dibilang, kok kita sama orang lain, sama temen, sama orang yang mungkin gak akan mungkin nemenin kita seumur hidup. Temen itu kan kebanyakan saat kita seneng ada, saat kita susah jatuh, gone. Dengan 1000 macam alasan, bahkan saudara pun begitu. Tapi istri, yang aku sendiri Tuhan tuh udah kasih aku hikmat buat ngelihat saat kecelakaan itu terjadi, di kondisi yang status kita juga lagi carut marut, udah lagi kacau. Terus kita di kondisi secara fisik, mobil keguling-guling, kecelakaan. Orang yang di sebelah aku tuh istri, Lady. Itu kan buat aku Tuhan tuh ngizinin aku kasih lihat loh. Di kondisi fisik, di kondisi hati, semuanya lagi hancur. Lihat yang di sebelah kamu siapa? Istri. Jadi ada alasan apa kamu untuk gak mengasihi dia di kondisi dia lagi mungkin gak menyenangkan hati kamu. Mungkin dia gak menerima atau apapun itu yang kamu gak suka. Bikin kamu mungkin naik darahnya tuh udah lebih-lebih gitu. Alasan kamu apa? Jadi di situ
belajar kayak, oh Iya. ya harus mengasihi, karena buat aku Tuhan tuh udah baik banget. Ya. Kita dikasih pasangan hidup itu dari Tuhan. Ibaratnya kita dikasih kado sama temen, sama orang tua deh. Seneng kan? Iya. Wah makasih ya. Padahal itu ada nominalnya, ada capitalnya. Kita bisa balas ya. Iya kita bisa balas. Iya. Someday kita bisa balas. Tapi ini dari Tuhan, kita dikasih kado itu ada nilainya. Gak ada nilai, berharga banget. Kok mau disia-siain lagi? Kok mau lu gak hargain? Ya hargain. Di situ momen itu tuh ngerubah Randy yang mungkin dulunya mikir kayak sih itu kayak ya ampun sombong, ego. Iya. Kadang kita kalau udah ngerasa hebat, manusia udah ngakuin, wah hebat loh, ego tinggi, jadi sombong. Bahkan orang yang nemenin kita setiap hari di sebelah kita nggak sih. Tapi itu Tuhan baik, Tuhan ngingetin. Wow. Ya, yang berdoa ya dengan obrolan singkat ini orang bisa memandang pernikahan dengan lensa yang benar gitu. Iya, maksudnya tuh lebih pengen tuh, ya semoga nyampainya gini sih, sama-sama punya kerendahan hati, kerendahan diri. Bukan kerendahan diri itu bukan minder, tapi kita tahu posisi kita di mana. Kita tahu yang paling tinggi itu Tuhan. Maaf ya, kadang-kadang kan suka dilihat tuh suami istri misalnya suaminya yang pekerjaannya lebih tinggi. Atau enggak bisa lebih semena-mena gitu ya. Gitu. Atau enggak istrinya lebih tinggi, bisa. Gak ada, semua sama. Kita kalau udah jadi suami istri dalam Tuhan tuh kita satu. Bukan begini tapi begini. Bukan lagi dua, melainkan satu. Iya. Jadi kesuksesan suami ya kesuksesan istri, kesuksesan suami. Jadi sama-sama, anak pun juga seperti itu. Keren kan cerita tadi ya, bahwa ada kesombongan, kekeras kepalaan. Dan tentu hal-hal itu membuat susah untuk mengakui salah dan meminta maaf. Waktu itu Titik bisa akhirnya mengaku, oke, aku sudah salah menyakiti hatimu dan aku minta maaf. Titiknya di mana itu? Titik di mana Tuhan gak naruh siapa-siapa buat nolong. Apa ya? Kita kan sebagai manusia ngerasa punya power, punya koneksi, punya teman, punya popularitas lah. Kalau waktu itu gue bilang, oh gue populer, siapa sih gak mau nolong gue? Gue ini siapa sih gak mau nolong gue? Gue punya tampang kok, orang pasti mau nolong gue. Tapi Tuhan taruh di titik di mana yang bisa nolong seorang Randy, Tuhan. Dan untuk nyampe ke Tuhan kita harus punya kerendahan hati. Harus benar-benar sadar, nah itu dia baiknya Tuhan. Gue tuh gak bisa ngomong sekarang nih ya, gak bisa ngomong apa yang udah gue jalanin sekarang. Mau baik buruknya, apa yang mungkin dunia lihat baik buruk, gue selalu bilang itu baik dari Tuhan. Jadi kayak saat itu tuh cuma baiknya Tuhan ya. Mungkin saat itu Randy yang saat itu kayak mikirnya kayak aduh Tuhan ini gimana, aduh boro-boro ngomong Tuhan, aduh ini gimana nih Randy, ini gimana. Tapi saat itu tuh Tuhan kirim hamba Tuhan kayak Kak Gideon, Kodensu saat itu. Omongan dia sama berdua, cuma bilang ini. Yang bisa ngerubah keadaan, kesempatan lo buat ngerubah keadaan ini cuma 0,01% bahkan gak ada. Jadi yang bisa ngerubah itu hatinya gimana sama Tuhan. Kalau emang tulus, Tuhan pasti lihat, Tuhan bakal kasih karunia, Tuhan bakal kasih blessingnya. Akan bukain jalan, akan buat yang mustahil nih. Jadi mungkin. Dan itu balik lagi ke lu Ren, karena gini, satu, lu ini aktor, lu bisa acting kok. Lu bisa nangis hitungan 1, 2, 3, 1, 2, 3. Nangis. Lu bisa nangis depan orang, lu bisa minta maaf. Tapi manusia bisa lu bohongin, tapi Tuhan gak bisa. Ya, true. Itu kata-kata dari 2 orang itu yang paling kena di gue. Dan buat gue tuh gue berasa banget Tuhan tuh lagi ngomong sama gue. Dan gak pernah seumur hidup gue kayak gitu, kayak wah ini bukan omongannya
Kak Gideon nih, ini bukan ngomongin Nikodemus, ini Tuhan yang Tuhan yang berbicara melalui mereka. Ya, jadi kasih karunia Tuhan. Jadi ya benar-benar ya ngerendahin hati, ngerendahin diri, miskin di hadapan Tuhan. Iya. Benar-benar kayak Tuhan, Randy udah gak punya apa-apa. Gue cuma penjahat yang mau bertobat. Kayak orang yang disalib sebelah Tuhan Yesus aja. Ingatlah aku. Iya, ya gue salah, tapi seenggaknya inget gue Tuhan. Iya. Jangan tinggalin gue. Kalaupun emang jadinya yang seperti kehendak Tuhan mau, iya jadi aja, nggak apa-apa. Tapi kehendak Tuhan aja ya udah, karena gue udah tahu gue salah, tahu diri. Gue udah salah, yaudah. Kasih semuanya ke mejanya Tuhan, berserah. Dan itu saat itu sih kayak semuanya tuh Titik balik ya, turning point. Turning point kayak pelan-pelan tuh Tuhan kasih lihat ini. Wah itu puji Tuhan tuh luar, itu mukjizat yang nggak bisa apa ya. Aduh, nggak bisa diomongin gitu kayak. Yang cuma bisa kita bilang adalah semua karena Dia. Iya, semua karena Tuhan. Udah kebaikan Tuhan. Gak akan ada Randy kalau nggak ada Tuhan. Udah, that's it. Gak akan ada. Jadi kalau sekarang tuh mikirnya gini, terserah orang mau ngomong apa. Even orang mau bilang pendosa masih pendosa begini. Nggak apa-apa. Toh Tuhan emang juga udah taruhin posisinya seperti itu kok. Boroknya ditaruhnya di luar. Iya. Dan I'm grateful for it gitu, kayak ya udah, jadi gue nggak punya alasan lagi untuk sombong. Iya. Dan gue bersyukur Tuhan taruh itu karena gue tiap hari bisa ngerasain Tuhan. Iya. Bisa ngerasain kemiskinan dalam Tuhan gitu. Gue miskin di hadapan Tuhan, kayak gue nggak bisa apa-apa tanpa Tuhan. Betul, gitu. Dan betul. tau nggak yang Tuhan sering taruh di hati gue apa? Apa itu? Ingat, aku udah ngasihin kamu terlebih dahulu. Iya. Ingat aja itu. Iya. Shalom keluarga sehat Indonesia. Mari berlari bersama ratusan keluarga di CBN Family Run 2024 pada tanggal 22 Juni 2024 di Plaza Utara, Gelora Bung Karno. Dan jangan lewatkan kesempatan spesial untuk bermain bersama keluarga melalui game yang seru dan menyenangkan. Mari bersatu hati dan bersama-sama ciptakan momen yang indah dan tak terlupakan bersama keluarga Anda. Daftar sekarang di www.jawaban.com/cbnfamilyrun. Kolose 3 ayat 13 berkata, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kita, kita pun harus mengampuni orang yang bersalah pada kita. Dan memang susah mengampuni orang yang menyakiti kita berkali-kali. Namun jika kita melihat bagaimana Kristus mengampuni kita yang berkali-kali juga membuat hatinya sedih, kita akan dimampukan untuk mengampuni orang yang bersalah pada kita. Lihatlah bagaimana Tuhan telah mengampuni kita terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa di surga, sungguh kami bersyukur Tuhan bahwa Engkau sudah mengampuni setiap kami. Sehingga kami yang tadinya berada di dalam kubangan dosa, kini kami kembali kepadamu, pemilik kami yang sejati. Dan kami berdoa biar pengampunan-Mu itu yang memampukan kami untuk mengampuni orang yang bahkan menurut kami tidak layak untuk kami ampuni. Karena kami sungguh percaya Engkau memberikan alasan dan kekuatan untuk kami mengampuni orang yang bersalah pada kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kalau kamu sedang mengalami hal-hal yang kita bicarakan tadi, sedang berada dalam kubangan dosa, merasa orang-orang menghakimi dan menyudutkan kamu, atau di sisi sebaliknya kamu gak bisa memaafkan orang yang sedang menyakiti hati kamu berkali-kali, silakan kontak nomor doa dan konseling cahaya bagi negeri yang di bawah ini. Kami akan standby 24 jam untuk menyupport di dalam doa, mendengarkan kisah kamu, sehingga kamu merasa tidak sendirian, tapi ada orang-orang yang mengasihi kamu di dalam Kristus, mendukung kamu di dalam doa. Jangan lupa dan jangan ragu untuk mengontak nomor ini, karena satu langkah kecil itu akan membawa perubahan besar dalam hidup kamu. Terima kasih sudah menyaksikan acara Solusi.
Kalau kamu diberkati dengan acara ini dan berharap acara ini bisa lebih lagi memberitakan Injil, kabar baik pada orang-orang di luar sana, dan kamu mau menyupport acara ini, silahkan scan QR yang ada di sini. Terima kasih sudah menonton, sampai ketemu di episode selanjutnya. Ingat, Tuhan Yesus mengasihi kamu dan di dalam Tuhan selalu ada solusi.